Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Rifaiyah Madiyah dimanapun berada, kami dari Media Rifaiyah sekarang berada di Meduri Tirto Pekalongan dalam rangka silaturahim bersama sedulur Rifaiyah dari Singapura ya. Alhamdulillah kali ini kita duduk bersama Abah Isnaini dari sesepuh Rifaiyah masyarakat Singapura dan Kiai Irham ya, beliau pengasuh Pondok Asapati Pati, dan insya Allah kita akan berbincang-bincang perihal kabarnya ya, bagaimana kabar Rifaiyah di Singapura dan bagaimana perkembangan di sana. Tujuannya untuk supaya kita tahu bahwa dulur kita ternyata banyak ya. Jalinan silaturahim itu mudah-mudahan bisa kekal dan memperlebar persaudaraan di antara kita sesama warga Rifaiyah dan sesama umat Islam. Insya Allah, alhamdulillah kita jumpa dengan Pak Isnaini ya. Ya, Kalau Isnaini ya, pun bisa di situ. ya, Isnaini. Haji Nama Isnaini. lengkapnya siapa? Haji Isnain bin Saidi, ataupun nama kedua tuh Isnaini bin Saidi. Asli sana, Singapura. Singapura. Tepatnya di mana ini Singapurnya? Banyak di Singapura, di Yisun ya, Yisun. Isun. Iya. Gimana nih Pak? Ini sedulur-sedulur Rifaiyah di Indonesia itu pengen ngerti ceritanya kok sampai Rifaiyah nyebrang ke tanah Singapura ini gimana ini? Ceritanya itu dulu. Barangkali nanti Ustadz Irham yang sudah berkunjung ke sana bisa menambahi. Iya, ya. Insyaallah kan apa yang Pak Ji tahu akan dikasih tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi jemaah Rifaiyah di seluruh Indonesia yang dihormati keluarga khususnya keluarga Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Kalau puji syukur Allah telah berikan kita taufik dan hidayah dan menunjukkan kita ke jalan mardhatillah supaya kita dapat anugerah di kemudian hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Alhamdulillah, syukur ya. Tak disangka kan? Iya, kita ketemu ini bukan kita yang apa tuh atur ya. Mungkin kadang-kadang izin Allah. Pak Haji dengan ingat istri kemari pun dengan izin Allah diberikan kesehatan kan, kemudahan kan, rezeki sampai Pak Haji ke sini. Sangka-sangka dengan mungkin Ustaz Ilham yang atur ya. Allah yang atur. Juga daripada kamu lah, kamu yang atur itu. Tanda dia semua dengan izin Allah. Kan, yang pertama kali kan Pak Haji mewakili keluarga di Singapura dan juga di Pulau Riau ya, dan juga Malaysia. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka tahu insya-Allah secara ikhlas kan, yang benar kan, dia akan terangkan daripada awal hingga sampai saat ini apa yang terjadi di situ. Doakan kan yang terbaik lah, kita mohon situ supaya mereka faham ya bahasa Pak Haji sama orang Indonesia mungkin ada perbezaan di situ ya. Pahamannya. Okay. Di sana mungkin lidahnya biasa Inggris Pak Haji. Jadi kalau mau tahu sejarahnya awalnya itu bukan daripada saya cuma perantaraan tahu berita daripada paman saya, yaitu Haji almarhum Haji Ramli bin Ismail dan juga almarhum Syukri bin Marwi di situ. Tapi asalnya tuh yang ketemu Pak Radi itu daripada arwah Abang Kasim di situ. Kasim itu ketemu di East Coast dan di Changi di situ lah, di pantai East Coast di situ. Kalau tak salah Pak Haji antara East Coast atau Changi di situ ketemunya
Pak Radin tu, cara Zahiriyah tu dia berjalan mungkin daripada laut tu ke darat di situ, tidak menggunakan apa-apa pun, tidak menggunakan sampan. Dia jalan, ketika ada dia jalan di atas air begitu. Jadi jumpa Qasim ni, terjumpa dia, Qasim tu bukan calon-calon orang dia. Jadi dia nak tahu bagaimana ya manusia ni bisa jalan di atas air, mungkin ada ilmu. Dia pun sedang mencari ilmu, nak tahu. Jadi ketemu dengan Pak Radin di situ. Mungkin dia uji ke dengan cara fizik ke apa. Baru dia hubungi arwah Syukri kan. Dan juga Pak Bakar tu ada connection. Syukri dengan Pak Bakar satu kantor. Jadi dengan adanya Pak Syukri tu dikenal dengan paman saya, Pak Ramli. Dia kasih tahu, wah ada guru di sini yang orang tua. Kalau nak belajar, kita ketemu nanti di Yio Chu Kang, rumah Pak Syukri di situ. Itu asal mulanya lah di situ. Cerita yang sebenar begitulah. Jadi kalau Pak Bakar, dia punya keluarga di timur, di timur Singapura, itu di Marine Parade. Kalau Pak Ramli di barat lah, di Jurong, di situ. Keluarganya di Jurong. Asal kita belajar pun melalui minat waktu itu, minat pencaksilat di situ. Jadi bisa dikumpulkan keluarga ini dengan acara adanya seni pencak silat. Masih aktif sana di situ. Ya, Bapak bisa saya terjemahkan iya, apa yang beliau sampaikan. Jadi pertama kali beliau kan Tuan Haji Isnan ini termasuk keponakan dari Pak Ramli. Haji Ramli ini dia salah seorang kawan, yaitu kawannya daripada Pak Haji Sukri. Nah, pertemuan pertama itu warga kita dari Indramayu, Pranggong tepatnya, desa Pranggong, itu nama beliau Raden Haji Muhammad Misbah. Haji Misbah ini salah satu ulama keturunan Kiai, yaitu Raden Kiai Abu Bakar. Beliau kalau secara sanad itu ke atas sampai Sunan Syarif Hidayatullah. Kalau secara sanad yang kebetulan kita dapatkan informasinya itu, Kiai Abu Bakar itu santri generasi kedua Kiai Ripai, karena waktu itu adalah pernah belajar pada Kiai Idris. Kiai Idris terus sampai kepada Syekh Ahmad Rifai. Nah, Raden Misbah ini, Bapak Raden, orang sana menyebutnya Bapak Raden, itu pertama kali pertemuan dengan Haji Qasim. Haji Qasim ini kalau dalam sejarah Islam mungkin kita kenal sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, mantan seorang preman. Yang dia itu ingin belajar tinggi untuk mendapatkan hidayah. Tentu kalau cerita preman kan berarti unjuk kesaktian. Nah, dulu waktu Changi Airport yang sekarang International Airport yang ada di Singapura, waktu itu kan belum ada. Jadi semua laluan untuk pergi dari ataupun keluar itu melalui pelabuhan di yang sekarang di Changi Airport itu. Karena Pak Qasim ini seorang yang memang kehidupannya liar, jadi beliau itu ketika melihat kok ada tiba-tiba ada orang tua yang dia berjalan di atas air. Saat itu Raden Misbah itulah. Dia langsung merasa tergugah, kesaktian dia tergugah dan ingin memuji. Akhirnya diujilah orang itu dengan cara kalau sekarang itu istilahnya dirampok, dijegal, di gimana caranya, tapi kesimpulan dari ujian itu dia kalah. Qasim ini kalah. Nah, jadi ketika kalah otomatis ini saya harus berguru dengan orang yang bisa mengalahkan saya. Ini kan dunia di luar kan begitu. Ketika kita mengakui dan kita salah, ya kita harus berguru begitu. Akhirnya beliau kemudian cerita itu sama kawannya yang namanya Pak Sukri itu. Ini ada orang hebat ini. Bahasa kita kan gitu. Ada orang hebat ini. Boleh belajar. Mau belajar enggak? Ini kita belajar sama beliau ini. Akhirnya Pak Haji Sukri ini dulu sama-sama preman itu. Nah, dia kemudian ditaslimkan. Kemudian dia Pak Sukri ini dia kemudian kasih tahu lagi sama kawannya yang bernama Pak Haji Romli. Nah, inilah yang sanadnya nyambung pada beliau ini.
Beliau termasuk keponakan dari Pak Haji Ramli yang kemudian sama-sama diajak bersama. Jadi dari awal ketika bertemunya itulah kemudian dengan permulaan Pak Qasim, kemudian ada Pak Sukri mengajak kawannya Pak Ramli, kemudian Pak Haji Isnin ini dibawa pula oleh Pak Haji Ramli sehingga sampai hari ini beliau termasuk salah satu jamaah kita yang di Singapura yang masih selalu istiqomah untuk menyebarkan dakwah Islam. Bahasanya itu adalah mengislamkan orang yang Islam, artinya dengan syahadat tadi sebagaimana kita dengar tadi di awal, beliau dengan penuh keyakinannya, sebab orang Islam ketika sudah bersyahadat itu kan memang sudah Islam terhukumi. Tapi ajaran yang dibawa oleh Raden Misbah itu dengan tetap mendahulukan dan untuk mensucikan kita ini dengan selalu bersyahadat supaya hati kita selalu putih, bersih dan zahir serta batin tadi. Kalau aktiviti Pak Ji, aktiviti di sana, aktivitas jamaah sekarang kegiatannya tiap hari. Oh sekarang tuh daripada dulu permulaannya itu asalnya tuh aktivitas sekarang tuh mulai daripada pencak gampang ya, terkumpulkan orang untuk adakan pencak tuh, mereka minatnya waktu tu pencak, dalam terkumpulnya main pencak tuh, disitulah masuknya ilmu Pak Adin, dia mulai diawali dengan mengucap kalimat syahadat, perbaiki syahadatnya dan juga belajar solat, bagaimana solat, ambil wudu, dia tahap-tahap lah di situ. Mana yang minat, alhamdulillah. Yang ada tak minat kan, jadi sama mungkin 40 orang apa awal itu pengen pencak, ini ditapis sama ni minat, alhamdulillah lah. Betul. Termasuk pak saya, paman saya begitu. Jadi ada pendekatan yang dijadikan sebagai medan dakwah yang menarik itu ketika saat itu tentu orang-orang yang ingin belajar kan harus ditunjukkan realnya dulu, mau belajar apa dulu. Saat itu Pak Raden Misbah tidak langsung belajar kamu harus belajar secara fikih syariat, itu enggak. Diajarnya cara pendekatannya, yuk main pencak silat dulu. Karena kan pertama pertemuannya kan adu kesaksian. Maka diajak tariannya dengan pencak silat supaya orang akhirnya kan excited. Akhirnya mereka merasa tertantang kalau gini, ini yang saya cari. Baru setelah di pencaknya sudah ditata susun sambil berjalan dibetulkan syahadatnya, syarat rukun, mulai dari wudunya, sholatnya, dan itu semua apa yang ada dalam pembelajaran disampaikan oleh Raden Misbah itu ya sama sebagaimana yang diajarkan Kiai Rifai, tentu dengan bahasa pendekatan sendiri yang kemudian Raden Misbah membuatkan beberapa sairan-sairan yang menjadi satu amalan sehingga sampai hari ini alhamdulillah warga masyarakat Rifaiyah kita yang di Singapura sana dan di Malaysia juga ada di Johor ya, khususnya di Batu Pahat di satu provinsi di Malaysia juga menjadi bagian dari anak murid Raden Muhammad Misbah. Jadi ditarik dulu gitu. Kalau ibarat pendekatannya Sunan Kudus di Jawa Tengah itu tentu karena masyarakatnya Hindu dibuatkan dulu menaranya kan begitu. Nah, Raden Misbah dia dengan cara penjaknya tadi melalui begitu. Kalau Sunan Kalijogo melalui wayang gitu ya, gamelan. Tapi tak semudah itulah, kenapa sebelum diberi ilmu tuh diuji dulu kan? Bagaimana ketahanan kita, mental kita, fisik kita kan diuji dulu. Pak Adin ini orangnya luar biasa. Apa mau dia tu dia dah tahu bagaimana nak diatur orang ini. Bukan semuanya yang dapat ini ilmu di situ. Yang rajin, yang usaha, insya-Allah. Kebanyakan tu nak buat ni semua berkaitan dengan keluarga. Kamu juga para wali kan? Para wali tu semua ada kaitan keluarga. Karena mengenal situ. Ini kaitannya dengan tadi media yang dipakai oleh Pak Raden ya. Raden Misbah. Raden Misbah itu pakai pendekatan pencak silat, selain itu juga beliau pakai syairan. Barangkali Pak Ji ini bisa mendendangkan syairannya Pak Ji. Contoh-contoh aja. Insya-Allah contoh ada saya gitu. Mengunsurkan ilmu-ilmu di dalam itu situ. Itu bukan Pak Haji saja yang aktif sekarang, ada lagi satu yang aktif tu Haji Muhammad, itu menantunya Haji Ramli. Banyak
apa yang dia ada, Pak Haji tak ada. Apa kelebihan Pak Haji, kurangnya pun badan dia ke situ. Lepas tu ada gandingan dia di situ. Bukan Pak Haji saja yang aktif, ada lagi orang yang aktif yang lebih lagi daripada Pak Haji di situ. Cuma kelebihan Pak Haji tu, Pak Haji suka merantau di situ. Walaupun tak disuruh, bukan tugas Pak Haji, tapi oleh kerana jasa kita Pak Haji saya tu, dan bikin Pak Haji ni mudah tertarik di situ, lanjutkan perjuangan mereka di situ. Kalau Haji Ramli sampai ke Ambon di situ, dia akan sampai dirikan masjid ke Ambon yang boleh mampu teruskan dakwanya di Pulau Kepri, iaitu khususnya Tanjung Ambat di situ. Tapi itu pun ada ujiannya juga, sampai diusir semua di situ. Sampai di sejarah tu memang perceritakan tu tak akan habislah waktu panjang kalau nak ceritakan banyak. Sampai di siasat kan, dikasihkan apa begini-begini. Manusia ini kan sifat cemburu kan, cemburu sosial atau tidak, tapi tidak berani untuk menghadapi kenyataan di situ. Satu sairan yang tak akan lupa tu ya salam salim. Jika ingin berjalan seperti kilat, betulkanlah olehmu baca syahadat. Ya salam salim. Itu salah satunya lah. Asik juga itu ya. Itu perlu dihalusi lagi, di sharing ini bukan tenang ya. Tapi jamaah dari Pak Ya di Indonesia itu. Kalau orang itu harus ada macam usul fikih tasawuf, kan syariat, tarikat, hakikat, harus ada tiga unsur semuanya. Hukum akal, hukum darat, hukum syak, semua ada di situ. Tapi yang dipakai itu berarti Haji Misbah posisinya menulis kitab lagi atau langsung kitabnya Mbah Rifai di? Ya dari kitabnya Mbah Rifai. Tapi ada juga karya beliau sendiri. Tadi Misbah tu dia senang dengan masukkan dalam kesek. Rakaman di kesek dia senang. Kaset. Tanpa tengok teks. Kita belikan tape recorder. Tentunya tape dia aja tak sambil langsung bab 1, bab 2 tersusun lah. Tak seperti macam orang biasa lah di situ susunan dia. Isi dari sairan-sairannya sih lebih kepada hasil karya apa yang ada di Kirifah itu dialih terjemahkan dalam bentuk nadzoman bahasa Melayu. Jadi itulah yang semakin menjadi mudah orang-orang Singapura memahami. Ketika syarat rukun ya, sampai usul fikih tasawuf itu semuanya ada. Jadi misalkan di dosa kufur, dosa kecil, dosa besar, itu semua sudah diterjemahkan oleh beliau dalam satu bahasa Melayu yang boleh disenandung oleh siapapun juga gitu. Itu sampai berapa kitab beliau semuanya? Ya ada beberapa lah yang dituliskan itu. Kalau di CD ada 15 CD lah. 15 CD itu yang direkam di situ. Yang sekarang yang aktif kita bawa tawasulan lah. Tawasulan, kalau kita belajar tarajumah. Kalau dulu aktif ada tarajumah. Waktu sini tu kita kumpul pelajari halusi tarajumah tu. Bahasa Jawa ditranslitkan kepada bahasa Melayu tarajumah. Dan tawasulannya setiap Khamis lah. Jadi orang-orang Singapura tu memang ada perjanjian di situ. Akan taat, setia, melaksanakan apa yang Pak Adin arahkan di situ. Walaupun jemaah sunnah, tapi kewajiban sebagai anak buah tu pada Pak Adin di situ. Kenapa? Dia janji ya dengan apa yang saya dengar tu akan menunggu anak cucunya Pak Adin nanti di akhirat ni. Di situ. Dia akan menjamin anak cucu Pak Adin tu nanti di akhirat. Dia akan tunggu anak buahnya yang aktif itu lah. Saya menangkap agaknya 50% nih Pak Irham untuk kejelasan bagi penonton butuh diterjemahkan yang dari activity tadi. Jadi aktivitas jamaah warga Singapura di sana karena atas amanat tentunya ya. Jadi ya sebenarnya tak jauh beda dengan aktivitas kita. Hanya ketika masyarakat menghendaki kan ada satu perkumpulan yang dimana itu menjadi tali erat silaturahim antar satu keluarga dengan keluarga lain,
antar satu jamaah yang kalau di Indonesia mungkin ada jemaah rifaiyah seperti di Meduri, ada di Paisan dan lain sebagainya, kan perlu ada selapanan lah rasanya gitu. Nah kalau di sana itu Kamis malam Jumat itu diadakan satu perkumpulan jamaah. Disitulah pertemuannya semua anak-anak murid Mbah Raden Misbah, dan di situ dengan diajak bertawasul ila hadrati, kepada kita mengirimkan hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada para aulia ilah. Nah kemudian setelah itu semua, ketika mereka sudah berkumpul berjumpa semua, disitulah event membenarkan dalam sisi ubudiyahnya, dibetulkan lagi, jadi syahadatnya disaksikan lagi oleh beliau, supaya beliau sebagai seorang guru mursyid yang benar kan berarti kan harus membetulkan semua aktivitas itu. Dan inilah yang akan menjadikan nanti perjumpaan ini bukan hanya sebatas di dunia saja. Saya akan menjamin untuk bertemu di akhirat, kata beliau pada anak-anak muridnya, dengan cara pembetulan demi pembetulan. Eventnya tentu setiap seminggu sekali, itu tiap malam Jumat habis sholat maghrib sampai isya, di situ diajak berjamaah bersama-sama. Walaupun kan kalau kita lihat saat itu tentu dengan orang-orang yang dulu mungkin dengan keadaan sebelumnya, tentu kalau dalam koridor Kiai Rifai dengan qadha mubadarohnya semua, tapi kan itu diajak sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, yang sehingga alhamdulillah dari satu jamaah ke jamaah yang lain bisa terus mengikuti perkembangan itu. Ada satu lagi yang paling unik yang dinanti adalah pencak silatnya itu. Jadi itu yang ditunggu sebenarnya, karena proses pertama tadi kembali ke situ tadi. Jadi daya tariknya sudah ibarat kalau Kanjeng Sunan Kalijaga itu masuknya dengan kalimat sodonya itu kan, dengan kalimat syahadat masuk, baru di dalam digarap begitu. Caranya begitulah dengan pendekatan yang dilakukan oleh Mbah Kiai Misbah tadi. Saya melihat ada kalau yang diajarkan pencak itu berarti kan secara karakter juga dibina, misalnya bagaimana syaja'ah, bagaimana keberanian dan kesatria menghadapi sesuatu itu, tidak kemudian jantan lah, bisa adep arep kayak gitu. Kemudian kemana-mana juga sikap kesatria itu dibawa-bawa. Mungkin Mas Irham ini yang di sana lama ini melihat karakter orang-orang jamaah rifaiyah dengan di Singapura dengan di Indonesia itu ada perbedaan enggak karakternya? Karakter keyakinan yang jelas berbeda. Karena apa? Kalaulah kita yang jamiah kita di sini, kita dengan melihat kitab-kitab karya Kiai Rifai secara syariat, kita mungkin kan di banyak pesantren saja kan kita tentu dengan pendidikan doktrin yang mulai menghafal, katanya dari tahun 1 sampai tahun sekian 10 itu kan semuanya bisa diselesaikan. Tapi kadang-kadang kan tidak sampai mendalam apa yang dimaknai tadi. Nah sementara orang-orang sana dengan ilmu yang dia sudah yakin, maksudnya sudah yakin, dengan sosok guru ini sudah yakin. Jadi akhirnya all out, dia memberikan semuanya. Akhirnya keberanian itu, keyakinan dan keberanian itu yang mungkin tidak kita miliki di jamiah kita. Kadang-kadang kan kita yang mungkin di Indonesia semakin banyaknya, kadang-kadang kan tidak berani untuk show up ya di depan. Bahkan kadang-kadang kita masih terlalu dipojokkan, dimarginalkan. Nah, maka orang-orang Singapura seperti yang kata Pak Haji Isnen tadi, selain beliau tentu ada satu namanya Haji Muhammad tadi ya, itu beliau itu menantu daripada Pak Kiai Ramli ya. Itu beliau terus langsung membuktikan bahwa keberanian ini harus tentu dilakukan dengan perjuangan. Perjuangan ini jangan hanya sampai, kalau kita mungkin di Jawa saja. Beliau ini perjuangannya luar biasa, karena tadi kita sebagaimana tahu beliau sampai ke Tanjung Ampat di Riau. Beliau itu sampai sekarang tiap seminggu sekali itu turun. Sebulan sekali. Dalam 1 bulan itu beliau turun ke Tanjung Ampat di Riau untuk mengislamkan orang Islam, maksudnya gitu. Dan itu diantara bentuk syajaahnya beliau yang mengcopy paste daripada Mbah Kiai Romli. Mbah Kiai Romli dulu yang buka di Ambon. Kita kenal. Kalau kita runtut sejarah dari zaman dulu ketika orang tua kita ngasih tahu ada satu Kiai Baidawi yang dari Sumbio ya, dari Banyumas, beliau bilang kami juga sama pernah mencari sampai di Ambon. Karena saya diceritakan itu karena kebetulan arwah almarhum Bapak Haji Dahlan itu beliau selalu berusaha menjadi orang yang bisa untuk membackup dari sisi duniawinya, artinya
beliau selalu melalui saudara kandung saya, Mas Amroni itu, beliau yang saat itu yang selalu kirim weselnya. Itu kalau kata ayah saya dulu bilang, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang yang nggak ngerti, artinya taslim saja, tapi saya punya kemampuan dari sisi finansial. Maka beliau ketika Kiai Ndok sebutannya, Kiai Bedawi namanya, itu beliau ketika mau melaksanakan perjalanan dalam rangka saat itu adalah mau mencari makamnya Kiai Rifai itu di mana. Maka saat itu kemudian arwah bapak saya, Mbak Haji Dahlan itu beliau bilang, sudah sampean yang berangkat, kalau kehabisan dana, kehabisan uang, sampean nanti hubungi saya. Itu alhamdulillah sebelum lari ke sampai sekarang hari ini di Manado, itu Kiai Bedawi itu pernah sampai ke Ambon juga. Dan kalau kita lihat runtutnya ke situ, karena ini dalam sekitar 70-80 tahun, tahun 1970-1980-an gitu, itu disambung itu dengan perjuangan yang dibawa oleh Kiai Romli itu tadi. Jadi Kiai Romli juga masuk ke Ambon. Kalau Kiai Bedawi tadi dari mana? Dari Banyumas. Dari Banyumas. Sejak sebelum mencari sampai ke Manado yang sekarang ditemukan tempat makamnya Kiai Rifai itu, beliau kan pernah juga di Ambon. Artinya ada jamaah kita yang di situ. Ya. Kalau Banyumas berarti ada kaitannya dengan penulis manaqib Mbah siapa? Abdul Razak gitu ya. Kemungkinan ya. Artinya semua berjalan itu. Syajaahnya daripada anak turun dari Syekh Rifai itu yang sampai kepada di Singapura sendiri itu semua dengan penuh keyakinan, keberanian, walaupun mungkin secara keilmuan terbatas, tapi beliau mengamalkan balighu anni walau ayatan ini mungkin. Jadi sudah berangkat saja. Nah sampai hari ini kemudian beliau di Tanjung Ampat, beliau kadang pokoknya selalu turun, dalam setiap 1 bulan itu beliau mesti turun ke Indonesia yang kita nggak pernah menyentuh dan kita juga kadang nggak ngerti, tapi alhamdulillah sehingga hari ini juga beliau masih istiqomah dalam keadaan umur yang bukan muda, 63 tahun. 63 tahun beliau masih selalu untuk kemana-mana, untuk mendakwahkan, artinya dengan cara beliau tentunya, dengan keberanian beliau tentunya. Kan tidak mungkin kalau sajaah ini saya mensikapinya dua, sajaah maliyah dan sajaah jasadiyah juga tentu. Karena jasad kita sehat sekalipun kalau nggak ada uang nggak bisa jalan, nggak bisa pergi, karena semua harus perlu dengan pengorbanan. Nah itulah yang selalu didoktrinkan oleh Raden Misbah itu kepada anak-anak murid yang ada di Singapura, perjuangan itu diantaranya yang selalu didengungkan oleh beliau itu, berjuang. Jangan pernah takut mati. Di bumi manapun tetap itu adalah bumi Allah. Itu yang mungkin kalau kita cerita di Jawa mungkin siapa yang berhasil begitu. Kalau mati itu mati dalam perjuangan. Kalau kita mundur mati konyol aja di situ. Tapi masalah pencak itu memang awalnya dinasihati. Ini bukan cakap untuk kita cari pasal orang lain itu, tidak. Nih kalau boleh elak kita elak lah. Tapi ya, kan ada banyak syarat-syaratnya di situ. Seperti kita yang kita nak pukul ni, pencak ni kalau kita nak gunakan untuk pukul musuh Allah aja. Bukan barang orang kan? Kalau bersabar kita sabar di situ. Yang kita nak kenukan ini dengan musuh Allah aja. Itu yang kita nak dipahamkan. Tumbuk 3 tapaknya 1 kan, dalam 3 tu ada istinya dengan disertakan dengan hu Allah, hu Muhammad, hu Adam dia dalam hati. Jadi dapat ilmu itu bukan percuma aja, diuji dulu kan. Jadi kalau Singapura diuji dengan keuangan. Setiap kali Pak Adin telefon dia perlukan uang, insya-Allah 20.000, 15.000, 10.000. Dulu tukarannya baru 1,5. Kalau sekarang udah 10 kan di situ. Ini apa? Tadi kita berangkat itu kita berpikir bagaimana jamaah masyarakat Rifaiyah di Indonesia ini bisa belajar dari jamaah Rifaiyah di Singapura. Ternyata saya menangkap pertama apa yang tidak dilakukan jamaah Rifaiyah di Indonesia adalah semangat dakwahnya tadi ya, sampai kemana-mana. Kalau yang dilakukan jamaah Rifaiyah di Singapura sampai kemana tadi? Ke Riau tadi ada yang ke Ambon, Tanjung Pinang. Ini sangat menginspirasi nih Pak bagi jamaah Rifaiyah di selama ini yang kita rasakan, bahwa pembinaan atau mungkin dakwah ya, bisa dibilang dakwah itu cenderungnya internal kalau di
Rifaiyah Indonesia ini cenderungnya ke internal, ke dalam. Komitmen seorang murid terhadap guru itu luar biasa tadi. Kapanpun Mbah Misbah membutuhkan biaya untuk berjuang, jamaah Singapura selalu siap. Itu rahasianya apa itu yang ditanamkan Mbah Misbah kok bisa begitu, itu kita jadi penasaran ini. Bukan cakap Pak Radin juga lah. Kan kalau Allah, dengan Allah pun sama juga. Kalau kita mau kasih sayang Allah sama juga. Mau kasih sayang orang tua pun sama juga. Tapi Pak Radin tidak mengaku dia ni guru. Anggap saya sebagai bapak di situ. Jadi ketaatan anak tu dengan santri ataupun ketaatannya di situ. Apa yang disuruh kita buat semaksimumnya gitu. Tapi kita paham kalau kita buat ni tabungan guru, kita masih ada guru, ada orang tua di situ yang menjamin kita di situ. Apalagi dah keluarkan kata-kata. Nanti di akhiratnya bapak akan tunggu kamu semua. Intinya taat dalam apa bentuk pun yang 3 faktor tu. Tawasolan kan, Jumat, dan juga duit tabungan jihad di situ. Perlu dipahami ya, satu doktrin yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Raden Misbah itu, yang pertama melalui konsep pencaksilat tadi, pertama itu bukan untuk mau tunjukkan diri kita ini hebat, bukan. Tapi beliau karena sudah ngerti bahwa karakter pertama itu beliau bisa menjatuhkan semua lawan-lawan sehingga mereka jadi murid. Itu karena setidaknya membentengi diri kita itu untuk siap-siap tadi medan dakwah pergi itu menghadap musuh-musuh Allah. Ini yang berat. Menantang. Kita harus siap. Kita harus siap. Ya, ketika kita ini ketemu dengan musuh, kita jangan lari. Tapi kalau kita, artinya ada banyak peribahasa-peribahasa yang kita sampai hari ini kan kadang-kadang kan orang kan ketemu musuh lari gitu. Nah, kita ketika sudah bismillah mau maju untuk medan jihad, ya tentu kan harus dibekali juga. Maka beliau itu membekali santri-santrinya dengan cara pencaksilat tadi itu, supaya ketika ada orang-orang yang mau melawan kepada kita atas jihad kita yang kita lalui itu, kita pun siap. Anda jual, kita beli. itu yang pertama itu. Jadi mungkin dari faktor itu, kalau kita melihat, otomatis seorang santri, seorang murid, ketika beliau walaupun menganggap, kata beliau tadi, Haji Isnin tadi, bahwa Bapak Raden itu nggak menganggap beliau sebagai seorang guru, tapi cukup kamu anggap saya ini sebagai orang tua kamu saja. Artinya kan ini satu bahasa yang mungkin kita bisa ambil iktibar dari bahasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dapat wahyu oleh Allah. Kemudian ketika wahyu ini yang secara logik itu nggak masuk akal, gimana caranya? Nikah saja ketika dengan Siti Sarah nggak dapat anak, kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar dapat anak. Kemudian tiba-tiba Allah uji Nabi Ibrahim dengan cara sembelih, yaitu Ismail. Kan ini satu ujian. Tapi apa bahasa Nabi Ibrahim yang disampaikan pada anak? Beliau tidak menganggap bahwa saya ini orang tua, saya punya hak otoriter untuk ngasuh kamu, untuk bunuh kamu dan sebagainya. Tapi beliau membahasnya dalam keadaan ini ara fil manami. Al-bahuka fangzur madza tara. Meminta satu pendapat. Ini kan luar biasa. Saya ini mimpi nak tadi malam bahwa saya itu menyembelih kamu. Kalimat fangzur madza tara, gimana? Menurut kamu gimana? Mimpi saya ini gimana? Ini ada satu komunikasi yang luar biasa. Sebagai seorang ayah, walaupun kalau secara orang tua ini dia ketika punya anak perempuan misalkan itu tergantung sebagai wali mujbir, ya boleh memaksa. Tapi beliau kan nggak memaksa. Kamu harus saya sembelih kan enggak. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ya, beliau Nabi Ismail juga sebagai seorang sosok calon bakal nabi, jadi kan ya monggo. Saya siap-siap saja kalau itu yang terbaik. Nah, ini satu pendekatan Kiai Misbah ketika memberikan doktrin pada santri-santrinya itu, kemudian beliau ketika menganggap sudah anggap saya sebagai orang tua saja. Akhirnya ada satu pendekatan psikologi yang lumayan dekat. Kalau kita ini sebagai anak dianggap betul-betul yang memiliki kemampuan, yang mungkin karena anak itu dia lebih agresif, lebih aktif, kan dia kemampuannya kan lebih orang tua sebenarnya. Tapi ketika anak itu dikasih totalitas, akhirnya dia pun ya totalitas, membalikkan keadaan sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan guru. Maka ketika Mbah Misbah saat itu ya di Singapura dengan Indonesia kan perbandingannya kan nggak seperti sekarang. $1 sekarang 10.000. Dulu masih 18.000. Itu ketika Mbah Misbah telepon, nih anak murid saya, ini saya mau minta duit 10.000 US Singapura. Berarti kan sudah
180 juta kalau dirupiahkan. Beliau siap saja. Tidak ada istilah aduh gimana. Nah, ini kalau kita ya amit-amit saya kadang-kadang jamiah kita untuk acara hall 500.000 aja gak keluar. ini jauh sekali. Itu bukan sekali. Kadang-kadang dia tahu nak lebaran juga anak-anak dia banyak uang kan. Dan itu catat ya, itu bukan untuk Kiai Misbah. Kiai Misbah untuk dakwah lain lagi. Beliau hanya menguji saja. Kalau kamu betul, walaupun ya secara otomatis mungkin dia menganggap tetap guru ya. Tapi kan kita sebagai seorang guru, dari Misbah saat itu nggak mau dianggap sebagai guru, sebagai orang tua saja. Gimana sekarang? Saya suruh ngirim ratusan juta. Kalau murid itu dia mungkin dalam hati juga ada yang mereka yang seperti itu mungkin, tapi tetap akan mendapatkan ilmunya kan beda. Karena kepatuhan, ketaatan pada guru berbeda. Makanya sekarang generasi kita ya untuk duit 500.000 ya kayak gini nyerahinnya kan. Ikhlasnya ya wallahu alam kita nggak ngerti, tapi kan ini bukti kesetiaan beliau kepada guru. Jadi makanya ketika sudah begitu kemudian banyak di antara santri-santrinya sehingga seperti beliau ini masih tetap bersemangat untuk terus mengembangkan di luar sampai di Tanjung Pinang, sampai di Riau, sampai di Ambon. Itu kan tentu dengan fisik yang kuat, mal yang kuat, mantap juga. Jadi kan untuk terus berkembangnya demi syiar Islam tadi. Jadi ada hal yang penting yang model pendidikan ala Kiai Misbah itu tidak menganggap dirinya guru, tapi hubungan relasinya itu antara bapak dan anak. Dan itu ternyata sangat efektif ketika muridnya sekarang secara nyata lebih setia, lebih komitmen dan punya keyakinan serta mengembangkan dakwah sampai kemana-mana. Saya kira itu bisa menjadi ditularkan itu ke jamaah Rifaiyah Indonesia.